warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabati yang sudah hadir dalam diskusi pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Dr. Maki Zamzani yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bima Satria Utama. Pada malam hari ini saya akan memandu sahabat-sahabati sebagai moderator agar diskusi pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk membacakan rundown diskusi yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Pada pukul 19, ini karena lebih sedikit nih, pada pukul 19.00 sampai 19.10, pembukaan acara dan pembacaan biografi singkat para pemateri yang akan dibacakan oleh moderator. Selanjutnya, jam 19.10 sampai 19.20, kata sambutan dari Ketua PMI Cabang Surabaya, sahabat Muhammad Fikri Ramadan atau yang mewakili, 19.20 sampai 19.50, pemaparan materi dari Dr. Maki Zamzani. Selanjutnya, 19.50 sampai pukul 20.20, pemaparan materi dari Pak Fahrul Muzaki, MIP. Selanjutnya, 20.20 sampai 21.00, proses tanya jawab serta berdiskusi. Nah, selanjutnya kita tutup pada pukul 21.00 dan sampai 21.10, yaitu pembacaan hasil kesimpulan dari diskusi. Maka oleh sebab itu, izinkan saya untuk memulai acara pada malam hari ini dengan kata sambutan yang akan diwakili oleh Ketua 1 PC PMI Surabaya, sahabat Slow Ahmadineja. Untuk beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi wa sultanik. Amma ba'du, yang saya hormati sekaligus saya ta'zimi para pemateri yang akan mengisi acara pada kesempatan malam hari ini, dan tak lupa pula kepada moderator yang saya hormati, dan tak lupa juga kepada peserta pada malam hari ini yang berkenan untuk mengikuti acara yang telah diagendakan oleh jajaran Ketua 1 Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan maunah rahmat kepada kita sehingga sampai hari ini, sampai malam hari ini, kita masih bisa bertatap muka lewat virtual, walaupun saya masih dalam keadaan tidak membuka wajah saya, video saya, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat, saya sangat menjunjung tinggi, sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah berkontribusi pada malam hari ini. Khususnya saya sangat berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemateri yang berkenan untuk mendiskusikan hal ini. Yang kedua, sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Sang Baginda Rasulullah, yang mana dengan berkat perjuangan beliau kita dapat mengenal dari zaman onta menuju zaman Toyota, yakni Aidinul Islam wa Aidinul Haq. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan adalah maqalah walau kana murron. Katakanlah walaupun itu pahit. Artinya pada momen kali ini, apapun dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang memang ada sesuatu yang memang bergejolak,
seperti halnya khususnya di wilayah Madura, khususnya di Sumeneb, banyak sekali temuan masyarakat itu divaksin tapi tidak ada indikator. Artinya dia tidak ditanyakan punya riwayat penyakit apa. Intinya ketika dia sudah memasuki wilayah Kabupaten Sumeneb atau dia keluar sesuai dengan waktu PPKM tidak patuh, maka dia akan dikenakan vaksin sebesar nominalnya 150. Itu yang terjadi di Kabupaten Sumeneb, dan itu tidak melalui mekanisme istilahnya riwayat penyakitnya apa, sehingga komunikasi yang salah dari relawan yang bergerak di bidang vaksinisasi gitu, akhirnya mengakibatkan pola pikir masyarakat itu bahwa vaksin ini sebagai bisnis. Yang kedua, vaksin itu selain dikatakan bisnis, itu menjadikan acuan kepada masyarakat Madura, khususnya di Sumeneb, sebagai tanda kutip ini racun. Vaksin itu racun. Mengapa? Karena tidak ada indikator, korbannya banyak yang meninggal setelah divaksin. Bahkan di Surabaya sendiri, walaupun dia punya riwayat penyakit sebelumnya, ada teman saya yang bernama Angga Saputra, ibunya punya penyakit, riwayat penyakit, dia divaksin jam 2, setelah subuh beliau meninggal. Tidak sampai dalam kurun waktu 24 jam lah. Nah, ini yang mengakibatkan kontroversi. Artinya komunikasi itu perlu bagaimana mampu menyampaikan dengan baik. Terlebih vaksin ini banyak varian. Dan sejauh ini saya belum mampu memahami, seperti halnya Sinovac yang kali ini muncul tidak mampu menangani katakanlah COVID yang notabene-nya hari ini dikenal dengan varian baru Delta. Nah, ini yang terus menjadi kontroversi. Silakan bagi sahabat-sahabat untuk mengulik hal ini. Saya berharap nanti ada diskusi yang menarik sehingga kita mampu, walaupun tidak terjun ke lapangan, kita mampu memiliki pengetahuan sumber yang jelas dan benar sehingga kita juga mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar kita. Akhirnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, sahabat Slow. Nah, setelah kata sambutan dari sahabat Slow, diskusi pada malam hari ini kita lanjutkan dengan pemaparan materi dari Dr. Zamzani. Dr. Zamzani ini merupakan ketua Satgas COVID dari PBNU, dan beliau merupakan orang yang ahli dalam bidang vaksinasi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, dokter. Saya bisa share screen ya? Bisa, dokter. Untuk admin, silakan dibantu. Sebentar. Ya, sebentar.
Bisa terdengar? Halo, bisa terdengar suara saya? Bisa, Dokter. Oke, siap. Saya coba share screen lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, Pak mahasiswa dan juga para narasumber yang terima kasih atas undangannya. Ya, ini undangan yang keempat saya, teman-teman PMII di Surabaya. Insya Allah bulan Agustus nanti saya ke Surabaya untuk vaksinasi massal bareng TNI, bareng Bais TNI di Plaza mana ya? Plaza Surabaya. Semoga bisa bersilaturahmi dengan teman-teman mahasiswa dan bisa diskusi panjang lah nanti di sana. Baik, ini tema ini cukup menarik yang lagi hit ya, terkait dengan apakah cukup hanya vaksin untuk menyelesaikan pandemi gitu. Tadi dari pemaparan prolog ketua terkait dengan vaksin yang ada di Sumeneb, yaitu menurut saya hal yang menarik sekali ya, karena kita dihadapi dengan disinformasi yang cukup sangat tinggi sekali di tengah kasus yang sangat lagi tinggi-tingginya. Sekarang ini Indonesia ya, total jumlah kasus saat ini 2.800.000 dengan kasus aktif itu sebesar 542. Nah, ini cukup tinggi sekali. Per hari ini kasus yang terkonfirmasi sudah turun. Kemarin kita sempat mencapai rekor tertinggi kasus harian di dunia, yaitu 51 ya per hari itu ya, 51.000. Sekarang sudah turun menjadi 44.721. Ya, terus kemudian sebentar, maaf, saya ulangi. Sebentar. Sorry ya, gangguan sebentar ya. Oke. Ya, ini dia. Terus kemudian
pada kasus aktif ya, kasus aktifnya sekarang 500, sekarang untuk terkonfirmasi 44.000, dengan kita total pemeriksaan 15 juta dan vaksinasi saat ini sudah mencapai 41 juta ya, 41 juta. Kalau kita bicara 41 juta ini masih sangat sedikit sekali ya dibandingkan target ya 181 juta. Kita masih 30-an lah, 30%-an. Nah, untuk angka kasus meninggalnya kita masih di angka 2,6% ya, namun cukup tinggi sekali, per hari itu 1.000 kasus yang meninggal karena COVID. Ya, ini sebaran kasusnya sudah hampir semua daerah, bahkan saat ini sudah menjalar masuk ke desa-desa. Ya, jadi kalau misalnya dulu masih ada di tingkat urban, sekarang sudah banyak di desa-desa, walaupun masih banyak yang belum sadar gitu, karena menganggapnya batuk pilek biasa. Nah, ini peningkatan kasus yang kemarin ya. Jadi saat kemarin PSBB 1 tahun 2020 kasus masih di bawah 4.000, kemudian PSBB 2 ya masih mulai menaik pas libur-liburan, kemudian Maulid Nabi naik, nah Imlek naik lagi, Pasca turun, Idul Fitri turun, kemudian setelah Idul Fitri naik tinggi sekali ya, naiknya bisa berkali-kali lipat sampai angka 51.000 ya. Nah, ini disebabkan karena ada masuknya beberapa varian-varian. Nanti kita akan tahu. Nah, ini dari beberapa varian-varian yang masuk ya. Jadi di sini yang paling meningkat drastis adalah varian Delta. Ya, varian Delta ini dengan dikasih gambar warna merah bata ya, ini sangat tinggi sekali. Ya, inilah yang menyebabkan memang penularan dan angka kasus ini mudah atau cepat menular dibanding varian lainnya. Kita masih yang belum terlalu banyak variasinya ya, variannya masih linear, terus kemudian yang alfa sudah mulai masuk di bulan Februari, Januari sudah mulai masuk, dan sangat tinggi sekali di varian deltanya ya, tiba-tiba langsung tinggi sekali. Inilah kasus yang terjadi saat ini, didominasi oleh tingginya kasus delta. Peningkatan kasus COVID juga akibat varian delta ini dialami juga di berbagai negara ya. Jadi bukan hanya Indonesia saja, di negara-negara lain termasuk saat ini di United Kingdom itu juga sangat tinggi sekali kasusnya, karena ini juga kasus per hari itu kemarin sama dengan Indonesia, di atas angka 50.000 kenaikan per hari itu di UK. Di beberapa negara juga sama ya, kasusnya sangat tinggi sekali, walaupun itu sudah dilakukan vaksinasi ya, tapi penularannya sangat cepat sekali dengan varian Delta. Oke, kita lihat juga dampak dari varian ini, angka dokter kita, tenaga kesehatan juga kita banyak yang tumbang ya. Ini total dari karena COVID ini 1.000 lebih nakes meninggal ya. Dokter 405, perawat 339, bidan 166 ya. Kemudian nakes lainnya dan lain-lain, ini semua total 1.000 lebih ya per 6 Juli kemarin. Dan kita ini di angka kelima sedunia ya tentang tenaga kesehatan yang meninggal
karena COVID. Varian Delta ini sebetulnya apa sih bedanya dengan varian lain ya? Dari berbagai varian ini, 10 varian corona ada alpha, beta, gamma, delta, kemudian ada epsilon, zeta, eta, theta, ya, iota dan kappa. Ini dengan berbagai macamnya, ya. Di sini varian-varian ini mempunyai spek yang berbeda-beda antara satu dengan dari original corona tersebut gitu ya, karena masing-masing akan berbeda. Seperti yang di Amerika sama yang di India ini beda. Ya, di Indonesia ini varian Delta ya, varian Delta ini beberapa kita bisa temukan gejala-gejala yang berbeda gitu ya. Dulu diare itu nggak terlalu ada nampak, sekarang diare sudah mulai banyak dikeluhkan oleh para penderita COVID ya. Terus kemudian nyeri sendi, nafsu makan, mual muntah ya, ini juga. Terus potensi dulu anak-anak itu jarang sekali tertular COVID. Sekarang sudah mulai banyak anak-anak yang tertular COVID. Presentasinya itu sekitar jika ada 20 orang yang terkena COVID, maka anak-anak itu bisa 1 sampai 2 yang terkena COVID dari 20 orang tersebut gitu. Jadi artinya itu cukup tinggi sekali ya, potensi anak-anak terkena COVID. Kemudian ini juga potensi lebih parah 1,6 kali potensi masuk UGD setelah 2 pekan terinfeksi. Ya, jadi potensi masuk rumah sakit juga lebih besar gitu ya daripada yang lainnya. Ini dari India ini memang benar-benar berbeda sekali dan sangat menular sekali. Dampak dari itu semua ya adalah rumah sakit. Kebayang saat ini kebutuhan rumah sakit meningkat secara drastis. Ya, ini kalau dibilang ini adalah kapasitas kebutuhan rumah sakit. Dan yang hijau ini total tempat tidur yang terpakai. Terus kemudian ini yang warna biru adalah tempat tidur isolasi yang terpakai. Sedangkan ini ketersediaan ruang intensif tersedia hanya sedikit. Ya, ini sangat susah sekali. Kalau dibilang nih di beberapa daerah di provinsi, ya kita bisa lihat Banten, bor ya, atau ketersediaan kasur atau ruang tempat tidur ya, rata-rata itu 91%. Di mana di setiap rumah sakit ya hanya sekitar 10 atau 9% saja kosongnya, dan itu sudah ada antrian-antrian di belakangnya. Ya, jadi 91%, 90%, DKI 86, ya, Lampung 85 ini sudah sangat susah sekali. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh kebetulan sekitar seminggu yang lalu, 4 hari yang lalu lah. 4 hari yang lalu saya mencari rumah sakit untuk kakak saya. Kebetulan kakak saya butuh ICU. 3 hari saya mencari ICU di daerah Jabodetabek dengan akses dan jaringan teman-teman yang bekerja di rumah sakit dan lain-lain. Ya, saya butuh 3 hari untuk mencari ICU. Ya, itu karena apa? Karena ketersediaan di Jabodetabek sudah bisa mencapai 90%. 3 hari itu kita kan nggak mungkin bisa menggeserkan orang. Jadi harus benar-benar intens mencari kebutuhan ICU di beberapa rumah sakit. Bayangkan saja bagaimana masyarakat yang tidak punya kenalan, dalam tanda kutip, artinya dia harus mendatangi rumah sakit satu persatu
tidak bisa menelpon ke rumah sakit gitu kan, karena memang tinggi sekali. Pasti kemungkinan kebanyakan meninggal di tempat, death on drive ya, dia meninggal di jalan atau meninggal saat sedang isoman atau di rumah. Ya itu adalah beberapa kemungkinan dan itu sekarang juga di berita-berita juga semakin tinggi sekali gitu ya. Itu terjadi meninggal di rumah saat ini. Nah, ini adalah kebutuhan tempat tidur yang sudah dinaikkan. Pemerintah, beberapa Pemda juga membuat beberapa skenario untuk kebutuhan fasilitas kesehatan di kita di beberapa daerah zona merah, yaitu menggeser atau menambahkan 20 atau 30% ya tempat tidur. Jadi yang lebih parahnya lagi, kalau misalnya mereka menambahkan kuota tempat tidur untuk COVID, maka kalau misalnya teman-teman atau adik-adik mahasiswa punya orang tua yang biasa cuci darah, atau punya sakit jantung, atau sedang stroke, atau sakit dan lain-lain, ini akan lebih sulit lagi mencari UGD-nya. Ya, jadi mencari UGD saja antri, gitu. Ini akan menjadi satu problem baru lagi dengan masalah-masalah kesehatan lain di luar COVID. Ya, jadi yang kita dengan berbagai masalah-masalah selain COVID sudah banyak, ya. Ditambah lagi kalau misalkan masalah COVID mengambil potensi atau rasio ketersediaan tempat tidur untuk penyakit lain, maka ya begitu. Jadi jangan pernah sakit saat lagi pandemi atau lagi tinggi-tingginya ini, akan sangat sulit sekali mencari fasilitas kesehatan. Ya, ini beberapa strateginya, mereka mengkonversi yang ruang isolasi menjadi konversi di ruang intensif dan lain-lain. Di beberapa provinsi menambahkannya sekitar 20-30%. Kemudian bagaimana sih agar kita tidak terjadi hal-hal masalah-masalah yang saat ini terjadi gitu kan? Ya kita harus strategi memutus rantai penularan COVID. Ya pertama menjaga protokol kesehatan 5M dan saat ini ada PPKM, kemudian vaksinasi, lalu kemudian kita perbanyak testing, tracing dan treatmentnya juga kita harus kejar ya. Nah inilah yang memungkinkan bisa dilaksanakan. Nah, kalau dilihat ini dari perilaku masyarakat ya, sementara dalam beberapa minggu terakhir sebelum ini, ya hampir sebagian besar menggunakan masker sudah bagus ya, tapi ada aja yang hanya sedikit ya tidak menggunakan masker ya, terus kemudian mencuci tangan, cuman untuk menghindari kerumunan ini masih banyak yang sangat sulit sekali, hanya 76%. Menjaga jarak juga masih sangat. Jadi ada dua resiko yang paling besar, yaitu menghindari kerumunan dan jarak. Ini yang memunculkan beberapa potensi-potensi ini. Kemudian saya sampaikan prinsip-prinsip pencegahan COVID yang mungkin saya ulang-ulangi lagi, bahwa menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ini sebagai solusi itu semua ya. Kemudian memakan konsumsi gizi seimbang, meningkatkan daya tahan tubuh. Ini adalah hal-hal yang sederhana. Di dalam slide ini jika dilaksanakan dengan baik dan efektif, insya Allah kita akan mempunyai potensi lebih baik lagi jika terkena COVID. Oke, ini kalau dibilang ya, nah, nggak usah saya terlalu jelaskan. Oke, kalau kita bicara terkait dengan vaksinasi ini mungkin bahasa yang bukan baru kalau saya bilang. Vaksinasi itu juga sama dengan imunisasi. Ya mungkin adik-adik semua orang ya, hampir sebagian besar sudah pernah melakukan imunisasi. Ya, tujuan imunisasi, tujuan vaksinasi itu sama, yaitu membuat
kekebalan secara aktif di dalam tubuh. Jadi kalau bicara apa sih vaksin ya sama, vaksin itu ya imunisasi sama. Jadi nggak jauh beda gitu vaksin. Jadi bukan barang baru, bukan hal yang baru. Hanya saja ini adalah vaksin untuk COVID. Yang kemarin-kemarin adalah imunisasi itu vaksinnya untuk hepatitis, untuk campak, untuk meningitis, untuk influenza, apalagi yang haji ya. Yang haji itu pasti sudah sangat mengenal yang namanya vaksin atau imunisasi meningitis, influenza. Itu ya. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, bahkan melenyapkan penyakit tertentu dari dunia seperti misalnya penyakit polio, cacar dan lain-lain ya. Jadi sama sebetulnya, nggak jauh beda. Gitu. Nah ini di sini ya vaksin itu jadi produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Sorry, keputus. Oh iya dokter. Keputus ya. Oke. Jadi semisalnya sebentar saya balikan lagi. Waktu saya seberapa menit lagi, Mas? Takutnya keburu ngantuk nanti. Sampai pukul 8 malam dokter. 8 malam, oke, sebentar lagi ya. Ada tanya jawab nanti ya? Ada setelah pemaparan dari pemateri. Oke. Oke, sebentar ya. Ya. Ya, vaksinasi ya. Jadi vaksinasi ini ya kalau dibilang sama dengan imunisasi. Jadi pertama bukan barang baru. Apalagi ya dimasukkan chip ya. Kalau dimasukkan chip ya wis harga vaksinnya lebih mahal dong. Apalagi nanobot atau apalah itulah. Jadi udahlah itu perlu dipahami yang jangan terlalu berlebihan dalam berimajinasi. Terus kemudian tujuan vaksin ini menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat COVID. Ini yang perlu teman-teman pahami bahwa kita ini tujuannya menurunkan angka kesakitan dan kematian. Jadi tujuan vaksin itu bukan untuk menyembuhkan COVID. Ini yang salah ya, yang dipahami. Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Terus kemudian tujuan lagi mencapai kekebalan kelompok.
ya untuk melindungi masyarakat sehat, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, ya terus kemudian juga untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh gitu. Ya jadi inilah yang mungkin harus dipahami teman-teman. Ini konsepnya ya. Konsepnya begini, ini konsep besarnya ya. Jadi ketika seseorang terkena COVID, ya, terkena COVID, maka potensi dia sehat, ya, sehat itu sekitar 97 ya 97,97 97,6 lah, 97,4 ya, 97,4% potensi dia sehat kembali lagi atau agak lebih sakit lagi gitu ya, long COVID ya setelah dia COVID. 2,6%-nya meninggal ya. Jadi seseorang ketika kena COVID ini dia punya potensi 2,6% meninggal karena hampir sebagian besar yang tadi angka kematian COVID 2,6% ya. Kemudian di sini setelah dia kena COVID maka akan terbentuk kekebalan ya. Akan terbentuk kekebalan. Nah, sedangkan imunisasi ya atau vaksinasi ini memicu respons sistem kekebalan tubuh di mana vaksin akan membentuk kekebalan jangka panjang yang biasanya didapat secara alami setelah penyembuhan penyakit infeksi gitu ya. Ini saya kasih gambaran ya, ini vaksinasi sebelah kanan saya ya, ini sebelah kiri, infeksi alami sebelah kiri. Yang warna putih adalah orang sehat yang tidak diimunisasi. Yang merah adalah orang yang terinfeksi. Yang kuning orang sehat yang sudah diimunisasi, gitu ya. Kalau semisalnya orang yang putih ini yang sehat tidak diimunisasi dan yang merah ini yang terkena infeksi, maka dia akan mempunyai potensi menyebarkan yang putih ini menjadi merah. Gitu ya. Akan berpotensi menularkan kepada orang-orangnya semua karena yang putih ini belum punya kekebalan bawaan. Sedangkan ketika orang-orang yang putih ini sebagian besar sudah diimunisasi, ya sudah diimunisasi, ini warna kuning, maka yang merah berpotensi menularkan, tapi tidak akan diteruskan lagi penularannya. Ya cukup berhenti di yang kuning saja dan itu akan tereliminir secara perlahan. Jadi penularannya hanya sedikit dibandingkan yang di atas, yang putih yang belum tertular, yang belum terimunisasi. Ya, inilah bedanya antara yang divaksin dan tidak divaksin. Ini gambarannya seperti ini ya. Di keluarga saya, paman saya dan bibi saya. Yang paman saya sudah divaksin, punya komorbid diabetes, bibi saya belum divaksin, tidak punya komorbid, ya tidak punya komorbid. Dan ketika dua-duanya kena, yang bibi saya saat masuk ICU dirawat lebih dari 18 hari dan masuk ICU. Ya, sedangkan yang paman saya itu hanya 5 hari sudah kembali, dirawat 5 hari sudah pulang. Jadi ada perbedaan. Lah, itu kok sudah divaksin bisa kena lagi? Iya, karena vaksin bukan untuk menyembuhkan atau mengobati, tapi vaksin adalah agar angka kesakitannya berkurang, dia tidak parah dan menghindari kematian. Gitu ya, itu gambarannya. Jadi lebih cepat karena mempunyai kekebalan. Nah inilah kekebalan ini kita targetkan 70%. Ya, sehingga yang menyelamatkan 30%. 30% ini. Kita targetkan 70% punya kekebalan dan 30% kita bisa selamatkan.
Nah, ini kita targetkan, ini zaman dulu nggak usah saya ini kan ya. Nah, ini saat ini vaksin, ada vaksin Sinovac, AstraZeneca, ada Pfizer, Moderna, dan Novavax. Yang sudah masuk ke Indonesia ini Sinovac, AstraZeneca, Moderna sudah masuk ya, 3 sudah masuk, Pfizer juga sudah masuk. Nah, ini perbedaannya ya antara kelebihan dan masing-masing bisa dibaca saja ya. Sudah banyak di internet ya. Memang bedanya nih yang Pfizer ini dia harus di bawah -70. Jadi sebetulnya tantangannya bukan hanya main gampang suntik aja, bawanya aja susah. Ya, bagaimana coba membawa vaksin dengan mempertahankan suhu -70 derajat Celcius? Bagaimana coba? Karena kita nggak mungkin gotong-gotong kulkas, ya. Harus pakai itu apa namanya mobil yang dingin sekali ya, mobil ini. Ini harus dipertahankan suhunya. Kalau enggak di atas ini rusak nanti vaksinnya. Kelompok yang tidak layak divaksinasi, kelompok penyakit kronis yang belum terkendali, penyakit autoimun, kelompok yang mendapatkan obat penurunan kekebalan tubuh yang dosisnya besar, misalnya kanker, penentuan layak atau tidak layak imunisasi COVID oleh dokter. Jadi sebetulnya sebagian besar mempunyai potensi bisa divaksin, tapi memang hanya ada beberapa kelompok yang tidak bisa divaksin. Nah, ini yang layak ya bisa dibaca, dan yang ditunda biasanya demam, ditunda vaksinasi hepatitis B baru ya itu ditunda. Ya, yang tidak layak juga ada ya, kayak misalnya hipertensi juga kita tidak layak, di atas 180 kita tidak bisa berikan vaksinasi. Jadi nggak semuanya. Tantangan lain kalau tadi Ketua bisa bicara tentang ada yang divaksin terus kemudian meninggal, apakah itu bagian dari KIPI nih, kita bicara nih, ini menjadi tantangan. Hal-hal yang perlu diketahui, tidak semua orang menerima vaksin COVID-19 mengalami reaksi setelah vaksinasi atau yang dikenal dengan KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Walaupun terjadi, reaksi yang timbul adalah wajar. Gitu. Mengapa saya mengalami KIPI? Reaksi yang terjadi biasanya menandakan vaksin sedang bekerja di dalam tubuh. Jadi reaksi demam, terus kemudian ngantuk, ya biasa. Sistem daya tahan tubuh sedang belajar cara melindungi diri dari penyakit. Ya, berarti yang dimasukkan adalah vaksin karena berinteraksi dengan tubuh. Jadi ada demamnya. KIPI umumnya bersifat sementara, hilang sendiri dalam beberapa hari. Nah, inilah KIPI inilah yang mungkin perlu menjadi pembahasan sendiri. Ya, karena begini, KIPI kita bandingkan ya, dari tadi vaksin sudah 40 juta. Berapa orang yang mengalami KIPI ya? 40 juta kalau misalnya ya, semisalnya saya belum bisa ada data yang membuktikan apakah meninggal karena vaksin atau bukan ya, ini harus dibuktikan. Berapa orang yang meninggal dianggap meninggal karena vaksin, sama berapa orang yang sudah divaksin dan tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi ini harus dikonvert, kita harus membandingkan ya, karena vaksin saat ini, vaksin untuk COVID ini dalam alami jumlah besar ya. Kalau misalnya ada 10 orang yang dianggap masyarakat misalnya meninggal karena vaksin ya, kita bandingkan dengan berapa puluh juta. Tapi itu menjadi suatu masalah ya. Tapi memang harus butuh diselidiki apakah memang benar meninggalnya karena kasus kejadian ikutan pasca imunisasi atau punya penyakit yang lain. Karena saya nggak bisa menentukan hal-hal itu ya, kalau belum bisa membaca kasus dan riwayat kematiannya karena apa gitu. Ya, inilah biasa yang KIPI ini nyeri pada lengan, tempat suntikan. Ya, ringan ini ya, nyeri sendi, menggigil, mual, kemudian demam ya. Ya, inilah beberapa yang dirasakan saat setelah vaksin. Gitu. Oke, terus kemudian ya, indikator bisa
ini kita saya bayangkan dengan kasus yang saat ini terjadi ya dengan PPKM ya saat ini sudah mulai menurunkan sedikit peningkatan PPKM mingguan ya dalam kurang lebih hampir seminggu ini. Setidaknya mortality rate-nya yang sebelumnya naik ya itu sudah mulai agak ngerem sedikit ya. PPKM darurat kita agak turun sedikit dibanding sebelumnya. Kalau PPKM ini tidak diadakan ya mungkin angka kasus akan sangat tinggi sekali penularannya dan kematiannya. Terutama di DKI ya, terutama di DKI yang notabene masyarakatnya juga tinggi dan tingkat mobilitasnya juga tinggi sekali. Walaupun memang kita akui dampaknya juga sangat besar sekali terutama ke UMKM dan para masyarakat ya yang bekerja di sektor transportasi atau usaha hiburan dan lain-lain itu akan sangat besar sekali. Oke, intinya saat ini apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau mungkin menurut saya ya, bagaimana apakah vaksin itu memang harus dilakukan atau tidak ya. Karena saat ini kita tidak mempunyai satu alternatif yang lebih bagus ya di tengah masyarakat, di mana masyarakat juga kita tidak bisa mengatur secara gambarannya secara garis besar bahwa mengikuti satu komando, tidak mempunyai kebijakan yang bersifat langsung ya. Jadi saya rasa vaksinasi adalah merupakan satu langkah alternatif langkah utama yang untuk bisa menurunkan atau mempercepat kita keluar dari pandemi ini ya. Karena itulah saya rasa teman-teman semua yang belum bisa memahami atau paham terkait dengan vaksin ya bisa kita sharing, bisa kita tanyakan apakah menghilangkan disinformasi yang saat ini banyak beredar di mana-mana. Mungkin itu aja gambaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dari Dr. Maki Zamzani terkait dengan bagaimana proses vaksinasi dan apa dampak yang ditimbulkan daripada proses vaksinasi tersebut. Sangat menarik ketika berbicara mengenai proses vaksinasi dan berbicara mengenai varian-varian terbaru daripada COVID-19 yang tadi disebutkan ada Alpha, Delta, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal dokter yang mungkin nanti menjadi bahan diskusi jauh lebih lanjut oleh sahabat-sahabati terkait dengan perbedaan reaksi tubuh dan perbedaan vaksin jenis-jenis vaksin daripada Sinovac, CoronaVac, Moderna dan lain sebagainya. Nah, proses vaksinasi sendiri ini kan dipergunakan untuk kekebalan tubuh, bukan untuk menyembuhkan orang yang terkena COVID-19. Jadi, terima kasih dokter. Nah, setelah ini kita akan berbicara mengenai bagaimana dampak daripada PPKM, bagaimana dampak daripada coronavirus ini terkait dengan proses keberlangsungan hidup masyarakat dan bagaimana apakah ada jalan tengah terkait dengan hal tersebut dari pemerintah yang bisa dalam hal ini di satu titik bisa mengendalikan virus corona, tapi di sisi lain dapat menjamin keberlangsungan hidup daripada masyarakat itu sendiri. Maka untuk itu, saya lanjut kepada pemateri kedua dari Pak Fahrul Musaki. Nah, beliau merupakan dosen ilmu politik Universitas Airlangga dan juga alumnus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Airlangga. Untuk beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, tes. Suara jelas ya? Jelas, Mas Farul. Oke, terima kasih Mas Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Pak Dr. Maki,
sahabat-sahabat IPMII cabang Surabaya dan peserta diskusi malam ini. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa membagikan apa yang saya pahami ya, pengetahuan mengenai bagaimana sih kebijakan pemerintah terhadap COVID-19, khususnya yang belakangan ini sedang diterapkan ya, kaitannya dengan kebijakan vaksinasi maupun PPKM. Nah, sebelumnya saya ingin kita mengingat kembali, boleh saya share ya ini ya screen. Keluar nggak ini ya? Keluar. Keluar, tapi kok tempat saya malah nggak keluar ya? Keluar ya, slide-nya keluar ya? Keluar Mas Farul. Nah, ini kebijakan pemerintah. Jadi kalau kita ingat kembali kita mengalami pandemi ini sejak awal 2020 ya, kalau virusnya 2019, awal 2020 itu. Nah, pada saat itu bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia ya. Seluruh dunia itu mengalami kepanikan yang luar biasa, kebingungan, dan juga kemudian penyesuaian ya terhadap perencanaan kebijakan yang sudah direncanakan di banyak negara termasuk di Indonesia ya. Jadi ada penyesuaian anggaran, kemudian perencanaan jangka menengah, RPJMN nasional ya. Dari situ beberapa hal yang saya bisa ingat dalam situasi pandemi di awal 2020 dulu itu, beberapa diantaranya pemerintah mengafirmasi masyarakat yang terdampak itu dengan kebijakan keringanan biaya listrik, kemudian juga keringanan kredit, terus kemudian ada semacam afirmasi untuk penanganan keuangan ya. Jadi penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19 melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Kemudian juga pembentukan komite penanganan COVID-19, lalu ada beberapa kebijakan yang kaitannya dengan ke masyarakat ya untuk dipatuhi, diantaranya PSBB, ini istilah awal yang kita gunakan, yang digunakan oleh pemerintah untuk memperhalus lockdown ya, jadi skala besar itu. Kemudian juga larangan mudik. Nah, ini kebijakan Perpu nomor 1 2020 ini dengan afirmatif berupa pengalokasian 405 triliun untuk bidang-bidang tertentu, diantaranya kesehatan, jaring pengaman sosial, ini kaitannya juga dengan para pekerja yang terdampak langsung maupun tidak langsung dengan pandemi ya. Jadi ada sebagian masyarakat yang kena PHK, terus kemudian juga dirumahkan, maupun yang semacam usaha-usaha mikro, kecil, menengah itu yang mengalami dampak ya. Jadi orang-orang jualan itu merasa ininya berkurang pendapatannya ya. Jadi warung-warung mulai agak sepi dan lain sebagainya. Terutama warung kopi di Surabaya ini memang kelihatan ya pada awal-awal pandemi dulu. Tapi itu nanti juga akan menarik kalau kita coba perhatikan dalam perkembangannya sekitar beberapa bulan pandemi ini, akhir 2020 itu sudah mulai ramai kembali. Nah, ini ada potensi ada gelombang kedua ya, gelombang kedua COVID-19 berupa masuknya varian Delta itu, lalu kemudian grafiknya naik lagi, tingkat penularan maupun yang meninggal itu. Lalu juga belakangan ini kalau saya coba lihat di sekitar lingkungan saya ini, warung-warung kopi mulai agak sepi lagi. Nah, itu menarik. Lalu kemudian juga ada insentif perpajakan, ini 2020 yang lalu ya. Kemudian pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan UKM dan dunia usaha.
Nah, lalu 2021 itu setidaknya ada 4 yang saya catat ya. Mungkin sahabat-sahabat bisa menambahkan atau mengklarifikasi dari informasi yang saya coba himpun. Kebijakan Presiden Jokowi dalam menangani gelombang kedua COVID-19 ini. Yang pertama dan yang utama, sebagaimana tadi juga disampaikan panjang lebar oleh Dr. Maki, itu vaksinasi nasional. Nah, ini sejak 2021 ketika Presiden Jokowi itu disuntik ya, ditayangkan viral di seluruh media online maupun offline, media konvensional maupun media online ya. Ini tujuannya untuk membangun kekebalan kolektif atau istilahnya herd immunity. Targetnya 181 juta rakyat Indonesia dalam waktu sesingkat mungkin atau dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi semakin cepat semakin baik. Lalu yang kedua, PPKM. Kebijakan PPKM ini transformasi dari PSBB ya. Kalau dulu PSBB skala besar, sekarang PPKM yang hanya istilahnya dibatasi oleh zona-zona tertentu ya, atau ukuran-ukuran tertentu dalam pembatasan sosial masyarakat ya. Ini mulai diberlakukan Januari 11 sampai 25, lalu kemudian diberlakukan kembali bulan Juli 3 sampai 18 dan ada wacana diperpanjang. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana varian baru, varian Delta ini memang sangat terasa sekali dan sangat signifikan ya. Kalau dulu 2020 itu memang korban yang meninggal itu banyak, tetapi yang sekarang ini tidak cuma banyak, tetapi sudah menjangkau orang-orang di sekitar kita. Jadi orang-orang yang kita kenal, termasuk juga teman-teman. Nah, itu sehingga berita kematian ini hampir tiap hari itu menghiasi media-media sosial ya, WhatsApp, kemudian Facebook dan lain sebagainya, itu sangat sering sekali ada informasi atau kabar-kabar mengenai meninggalnya kawan kita atau sanak famili dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Ini Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Nah, ini menarik, ini juga kebijakan yang menuai banyak pro kontra ya, ada yang pro, ada yang kontra kaitannya dengan bagaimana sih pelaku usaha, terutama di sini yang berkaitan dengan pertemuan jumlah yang lumayan banyak ya, berkelompok ya, kerumunan yang mengundang potensi kerumunan semacam warung atau restoran dan lain sebagainya itu. Nah, itu konon kalau saya dengar ini nanti bisa kawan-kawan cari tahu lebih lanjut, ada denda 5 juta ya kalau nggak salah itu. Kalau katakanlah mungkin warung kopi gitu, jadi ketemu dia ternyata kepergok banyak pengunjungnya dan beroperasi seperti biasa gitu, lalu ditindak oleh petugas aparat, jadi Satpol PP, kepolisian, termasuk juga sebagian TNI ya, lalu mendapat denda gitu. Nah, di berita-berita juga saya melihat di televisi itu ada sebagian yang dalam proses penanganannya ini agak keras gitu, jadi barang dagangannya diambil. Ini slide saya bisa bergerak ya? Halo, Mas Bima? Bisa, Mas Harul. Sebab nggak muncul di tempat saya malah. Nah, ini sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan ini menarik juga. Jadi ternyata dalam proses di lapangan itu banyak menuai pro kontra karena sebagian menggunakan pendekatan yang force gitu ya. Jadi pendekatan yang agak keras gitu terhadap para pelaku usaha terutama gitu. Lalu stimulus pariwisata. Nah, itu gambaran umum mengenai kebijakan pemerintah ya dalam kaitannya dengan penanganan COVID-19 PPKM ini diberlakukan, termasuk diantaranya juga sanksi bagi pelanggar ya. Nah, ada beberapa yang menarik
di samping itu yang saya coba hadirkan di sini. Nah, dalam situasi pandemi dari 2020 sampai sekarang ini ternyata masyarakat secara umum ya, ketika saya cermati beberapa survei dari kampus saya sendiri, Unair, kemudian juga beberapa lembaga survei kenamaan, indikator, SMRC, ini ternyata masyarakat masih secara umum ya, masih menaruh harapan ya, masih percaya kepada pemerintahnya dalam kaitannya dengan penanganan COVID-19 ya. Jadi ini 2020 kalau saya coba hadirkan di sini beberapa survei kaitannya dengan persepsi masyarakat ini, walaupun di 2020 juga kita bisa mencermati, bisa mengamati awal penanganan pandemi pada awalnya itu kerap kali muncul ya pergesekan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah yang lain. Itu juga beberapa kali sempat terjadi ya. Namun demikian ternyata masyarakat masih percaya, masih istilahnya menaruh harapan yang bagus terhadap proses penanganan COVID-19 ini. Ini saya coba tampilkan di slide ya. Di antaranya dari Unair itu percaya terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini termasuk ya tinggi ya, jadi 47%. Ini sekitar bulan Agustus ini kalau nggak salah, ini sekitar Juli atau Agustus ini. Kemudian juga kepercayaan terhadap Presiden Jokowi dalam menangani COVID ya, terutama dukungan politik kepada Presiden Jokowi ini masih tinggi juga, jadi kisaran 80%. Maupun di lembaga lain, indikator ini kalau saya coba tampilkan di sini, kepercayaan terhadap pemerintah pusat ini cukup baik ya, pada Juli 2020 ini 42%. Nah, ini masih termasuk bagus ya. Maupun pemerintah provinsi 48%. Jadi ini kenyataan yang diabstraksikan dari survei. Nah, termasuk juga SMRC ini melakukan survei juga untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat ya. Ini cukup puas dengan persentase 59,5%. Ini kalau ditambahkan dengan yang sangat puas ini malah menjadi sekitar 64%, 64% ya, 65% lah itu menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah pusat maupun terhadap presiden ya. Jadi memang kalau kita amati di berita-berita yang intonasinya agak minor ya, nadanya agak minor terhadap penanganan COVID ini memang ada sebagian di antaranya ya, tetapi ketika disurvei ternyata secara umum kenyataannya kepercayaan masih tinggi ya. Memang kita kadang-kadang mendengar berita-berita yang kurang enak ya, ketidakpercayaan terhadap penanganan COVID ini. Apalagi juga di sisi lain sebagian masyarakat ini masih disinformasi. Tadi Dr. Maki sempat menyinggung itu, disinformasi, jadi penerimaan informasi yang salah kaitannya dengan COVID maupun penanganan pemerintah terhadap COVID ya. Nah, namun juga ada hal menarik yang saya coba tampilkan di sini. Jadi pada era pandemi ya, ini ada dua buku yang terbit yang menarik ya. Yang perlu saya tampilkan kaitannya dengan fenomena politik di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia di masa pandemi. Jadi bagaimana demokrasi ya di sini ya, bagaimana keberadaan demokrasi dan prospek demokrasi ke depan ketika menghadapi situasi yang belum pernah terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama ya. Jadi kejadian pandemi secara global ini ketahanan, tidak hanya ketahanan secara medis ya, tidak hanya ketahanan masyarakat dalam kaitannya dengan kesehatan, tetapi juga ketahanan politik ya. Bagaimana sih demokrasi ini menghadapi COVID? Memang kalau di surveinya Saiful Mujani ini menarik. Jadi kepuasan terhadap demokrasi ini masih relatif aman ya, di atas 50% ya. Tetapi sempat mengalami penurunan ketika
sekitar bulan Maret ya, Maret 2020 sampai sekitar bulan Juni ya kalau nggak salah 2019 ini mengalami penurunan. Jadi dari 74% tingkat kepercayaan terhadap demokrasi yang berjalan di Indonesia turun 59%. Lalu kemudian agak naik sedikit, kemudian kisaran sekitar 67-68 ya. Kemudian juga tren atau data survei dari SMRC juga sekitar tahun 2020 bulan Agustus itu komitmen kepada demokrasi ini masih tinggi ya. 71% dari responden yang disurvei ini sekitar 1.200-an ya, menggunakan teknik survei yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Itu 71% tetap percaya kepada demokrasi walaupun dianggap tidak sempurna. Nah, ini tren tahun-tahun 2020 ya. Ini kawan-kawan bisa lihat di di slide yang saya share. Ini mengalami kenaikan pada bulan apa ini? Kurang kelihatan ini sebentar. Nah, ini Juli ya, Juni ke Juli 2020 itu mengalami kenaikan 60%. Kita bulan Juli. Lalu di slide berikutnya yang kawan-kawan bisa lihat di sini yang menarik itu justru sebaiknya DPR dan pemilu dihapus dan keputusan diserahkan kepada pemimpin yang kuat. Ini ketika masyarakat disodorkan pertanyaan seperti ini, jadi pentingnya DPR dan pemilu itu dalam konteks demokrasi, dalam situasi pandemi ini seperti apa, ini yang tidak setuju sangat tinggi ya. Jadi DPR tetap dipertahankan, pemilu tetap dipertahankan walaupun situasinya pandemi, kisarannya 60%, tetapi yang setuju juga lumayan tinggi. Jadi 6% ini saya rasa 6, 8, dan 11%. Jadi antara April, Agustus 2020 ini juga nanti datanya akan bergerak terus ya. Saya mencari yang 2021 belum rilis. Ini bahwa DPR dan pemilu ini dihapus saja gitu. Nah, ini juga lumayan besar ya, 6%. Jadi di atas 5%, bahkan menembus 11% ya. Kemudian juga ini data lain, tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan kita. Ini menarik. Jadi kisaran kisaran prosentasenya ketika disurvei ini cukup tinggi juga. Jadi sebagian masyarakat ini punya persepsi terhadap TNI ya, terutama ya, tentara ya. Itu ikut andil dalam proses politik pemerintahan kita. Itu yang setuju itu sekitar 28, antara 20 sampai 30% lah. Ini saya rasa juga angka yang cukup tinggi kaitannya dengan demokrasi ya. Jadi bahwa ini entah berhubungan atau tidak ya, bahwa dalam proses penanganan COVID ini memang sangat bertumpu pada Polri, kemudian TNI, dan juga mungkin Satpol PP ya. Ini juga memberi kesan sedikit banyak, mungkin perlu diteliti lebih lanjut, kesan bagaimana militer ini dalam proses penanganan COVID ini efektif ya, sangat ditumpu ya kinerjanya. Walaupun yang tidak setuju di sini juga kisarannya masih tinggi ya, 50%, antara 40 sampai 55% lah tidak setuju. Nah, namun juga ketika ditanya sebagian responden, Indonesia di bawah kepemimpinan sipil seperti apa? Itu yang setuju 76%, tapi yang tidak setuju jadi 14% tidak setuju ini dengan pertanyaan sebelumnya, tentara aktif ini ikut memimpin pemerintah itu antara 20 sampai 30%. Ini saya rasa berhubungan ya secara istilahnya ada benang merah ya. Saya tidak setuju kepemimpinan sipil, tapi juga di sisi lain ada survei data sebelumnya itu bahwa militer ikut andil dalam proses pemerintahan itu 20 sampai 30%. Nah, artinya apa?
bayang-bayang militer dalam proses politik ini, apalagi dalam situasi pandemi ini, tidak bisa dimungkiri. Katanya seputar diskusi yang kita bisa kita bisa refleksikan ya, beberapa di antaranya yaitu mengenai kebebasan dan masyarakat sipil ya. Bagaimana sih kita memposisikan diri antara kebebasan di satu sisi, kebebasan untuk mencari kesejahteraan ya, dalam artian kebebasan untuk bertindak. Yang punya profesi pedagang ya dia bebas untuk berjualan gitu. Tetapi juga ada di sisi lain kutub solidaritas. Bagaimana kemudian kebebasan ini berpotensi menuai risiko ketika kemudian angka penularan dan angka kematian ini dalam beberapa waktu terakhir ini naik ya. Jadi solidaritas ini juga penting. Jadi untuk menjadi pagar yang membatasi kebebasan itu. Jadi solidaritas dalam artian ya kita punya kebebasan, tapi juga kita menjaga biar kebebasan ini tidak bersifat destruktif, merusak atau justru menghasilkan risiko yang lebih besar berupa infeksi maupun kematian ya. Lalu juga dalam kaitannya dengan pemerintah itu perdebatan yang bisa kita hadirkan di antaranya ya pendekatan otoritarian maupun pendekatan demokratis. Ada masing-masing contohnya ya. Kalau di Cina dulu pendekatannya otoritarian ya. Jadi negara benar-benar memaksa ya, tidak ada kompromi. Orang kalau nggak diini langsung disanksi ya. Jadi dalam penegakan lockdown itu atau PSBB ya, itu benar-benar dengan pendekatan yang fisik ya, dengan paksaan. Tapi ada juga contoh-contoh negara-negara lain yang sifatnya relatif lebih demokratis. Contoh misalnya Korea Selatan ya. Jadi tidak harus dengan lockdown yang ketat, tetapi masyarakat secara pengetahuan itu sudah bagus. Jadi dia sudah well informed, jadi kaitannya dengan COVID itu dia sudah menghabituasi, jadi dia sudah menerapkan prinsip protokol kesehatan secara sangat sangat terinternalisasi, jadi secara sangat baik. Jadi dalam perilaku keseharian itu sudah berjarak, terus kemudian pakai masker, cuci tangan, kemudian maupun penyelamatan ekonomi. Ini dua hal yang saya rasa dalam situasi belakangan ini, dalam situasi pandemi ini bersih tegang ya. Kalau penyelamatan jiwa ya kemudian efek langsung maupun tidak langsungnya itu terhadap ekonomi. Jadi roda ekonomi kemudian agak melemas ya, agak terbatasi. Tapi kalau penyelamatan ekonomi, jadi ya nanti masyarakat ketika kemudian dibebaskan atau diberikan ruang sebagaimana biasanya ya, old normal dulu, itu ya tingkat keselamatan jiwanya itu menjadi terancam ya. Jadi ini dua hal yang bersih tegang, yang belakangan ini kita bisa refleksikan dua hal yang dilematis ya. Kita mengambil opsi penyelamatan jiwa atau penyelamatan ekonomi, walaupun dalam kasus pandemi, pemerintah Indonesia terutama itu berusaha menyeimbangkan itu. Jadi penyelamatan jiwa juga iya, PPKM saya rasa juga dalam konteks seperti itu ya. Jadi masyarakat ini grafik infeksinya ini ditekan, grafik kematiannya juga ditekan kaitannya dengan COVID. Namun juga ada kebijakan-kebijakan afirmatif ya kaitannya dengan ekonomi, bantuan-bantuan ekonomi. Nah di samping itu juga kaitannya dengan utang luar negeri. Nah ini menarik, jadi ternyata tidak hanya di Indonesia ya, di banyak negara ini semenjak terjadinya pandemi ini penyesuaian keuangan ya negara ini menjadi penting sekali dan opsi-opsi untuk mengambil utang luar negeri ini menjadi langkah yang terpaksa harus diambil ya. Tapi juga rasanya ini perlu kajian yang lebih mendalam, bagaimana sih toleransi terhadap utang luar negeri, terutama di Indonesia ya, kaitannya dengan kemampuan ke depan ya dalam membayar utang itu. Nah di sisi lain juga di sisi secara sosial, mau kaitannya dengan pendidikan ini saya rasa menjadi bahan renungan bersama ketika kemudian e-learning ini dijalankan ya. Jadi kita belajar sambil mengevaluasi secara bersamaan. Jadi kita menerapkan sesuatu, menerapkan kebijakan sambil mengevaluasi secara bersamaan. Nah saya rasa ini juga menjadi PR ya, baik pemerintah maupun terutama yang punya concern terhadap pendidikan. Bagaimana e-learning ini dijalankan, terutama efek secara sosialnya ya.
Bagaimana kemudian pendidikan menengah, dasar menengah maupun pendidikan tinggi ketika dijalankan e-learning, kemudian juga efeknya seperti apa. Saya juga sedikit banyak merasakan ya bagaimana kemudian sinyal internet ini belakangan juga semakin kacau ya, tidak terlalu stabil. Jadi acara-acara ini juga kadang-kadang saya agak gregetan karena tiba-tiba sinyalnya hilang. Nah, itu mengganggu sekali. Jadi ada plus minusnya ya. Jadi provider yang pada awalnya itu bagus ternyata belakangan ini jelek juga. Ada mulai nampak belangnya ya. Jadi mulai bisa istilahnya bisa memonopoli, dia bisa mengambil untung, akhirnya pelayanannya kurang maksimal ya. Nah, itu maupun konvensional learning. Jadi ini perdebatan antara e-learning dan pembelajaran yang dulu ya, yang tatap muka langsung. Ini juga menjadi bahan renungan bersama. Nah, old normal maupun new normal. Jadi ada hal-hal yang sifatnya old normal ini yang saya rasa juga perlu dipertahankan ya. Tetapi juga di sisi lain tidak bisa dimungkiri fase baru kaitannya dengan pandemi ya. Kita memasuki mode kehidupan yang baru. Ketika terjadi pandemi ini memang tidak bisa dimungkiri kita harus menyesuaikan dengan perubahan zaman ya, perubahan yang ada di tidak hanya di Indonesia tetapi di lingkungan global, jadi new normal ya. Memang di sisi lain juga ada semacam keirian ya, kalau kita melihat Piala Eropa kemarin itu, wah di Eropa ternyata sudah enak, sudah ada herd immunity sudah terbangun, sudah terbentuk. Jadi orang nonton di stadion itu sudah seperti yang dulu ya, old normal gitu ya. Tidak pakai masker, tidak jaga jarak, jadi sudah biasa gitulah. Nah, di masyarakat kita masih belum, tarafnya masih belum seperti itu. Tapi itu pun saya rasa di Eropa belum sepenuhnya aman ya. Jadi karena situasi pandemi ini kan tidak bisa kemudian negara ini berjalan sendiri secara terisolasi seterusnya ya. Nanti ke depan juga akan berinteraksi ya, satu negara dengan negara yang lain. Mobilitas penduduk, mobilitas masyarakat dari satu negara ke negara lain juga sedikit banyak akan nanti berjalan ya. Tidak bisa kemudian satu negara ini mengisolasi diri terus gitu ya. Jadi melakukan istilahnya pembatasan secara ketat terus ya, tidak bisa seperti itu. Nah, di sini juga menjadi tantangan ya, termasuk di Indonesia, ketika kemudian Indonesia mampu mengendalikan ya, kalaupun tidak menekan seminimal mungkin, tetapi bisa mengendalikan COVID-19, terutama varian Delta ini secara baik, dia akan diterima oleh negara-negara lain. Jadi dianggap berhasil. Tapi kalau tidak mampu mengendalikan dengan persentase tertentu ya, ada ukuran-ukurannya, ketika kemudian tingkat penularan maupun tingkat kematiannya ini tidak bisa ditoleransi, kemudian Indonesia dianggap negara gagal. Nah, di situ potensinya Indonesia bisa dikucilkan ya. Masyarakat Indonesia tidak boleh kemana-mana, termasuk juga warga negara asing tidak boleh masuk ke Indonesia. Nah, ini juga menjadi PR ya, menjadi semacam warning ya, ketika kemudian Indonesia kaitannya dengan penanganan COVID ini. Kalau berhasil, dia bisa mengendalikan angka penularan maupun angka kematian, dia masih bisa diterima oleh negara-negara lain, terutama negara maju. Tetapi kalau gagal, jadi tingkat kematiannya besar, tingkat penularannya malah semakin besar, nah itu ya bisa dikucilkan nanti, bisa dicap merah ya, istilahnya di zona merah bahkan zona hitam, jadi negara yang tidak layak untuk dikunjungi gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan berikutnya. Nah, yang diajukan oleh panitia kepada saya, apakah vaksin ini cukup untuk menangani pandemi? Saya rasa ya tidak hanya vaksin ya, tetapi juga ekonomi. Jadi lagi-lagi perdebatan yang saya tampilkan di depan itu, jadi kita sudah berupaya untuk penyelamatan jiwa melalui vaksin, melalui PSBB, PPKM, tapi juga di sisi lain kita juga perlu menyeimbangkan dengan penyelamatan ekonomi ya. Bagaimana kemudian pemulihan ekonomi ini diupayakan sambil berjalan juga ya. Jadi tambal sulam memang itu kenyataan yang harus dihadapi ya. Jadi tidak bisa terencana dengan matang, dengan baik, dengan terukur, tetapi karena situasi pandemi ini pergeserannya, pergerakannya, dinamikanya ini sangat cepat ya. Penyesuaian kebijakan juga harus dilakukan dengan cepat ya. Jadi penyelamatan ekonomi pun juga saya bisa melihat ada kesan tambal sulamnya. Iya, betul.
itu tetap harus dilakukan. Jadi vaksinasi maupun pemulihan ekonomi ini menjadi tugas pemerintah ya, dan masyarakat saya rasa harus mendukung itu. Masyarakat terutama kalangan terpelajar ya, termasuk kita ya harus menyadari dan mendukung itu ya. Jadi ikut serta dalam proses, katakanlah secara gampang ya, secara sehari-hari ya, yang kita hadapi di lingkungan kita. Kalau ada orang yang punya disinformasi, punya informasi yang salah, nggak usah divaksin, nanti bisa meninggal. Nah itu ya kita harus genahkan ya, kita harus luruskan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Dr. Maki ya. Jadi ya harus dijelaskan, dipahamkan ya. Jangan sampai ada informasi-informasi yang keliru itu ya. Apalagi adanya nggak usah divaksin, vaksin ini haram, ada campuran babi, itu wacana yang pernah muncul di 2020. Itu kalau sekarang masih ada ya, kita ya harus mau nggak mau ya harus meluruskan itu. Saya rasa itu. Kembali lagi ke Mas Bima, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pemaparannya Mas Fahrul Muzaki. Nah, terkait dengan bagaimana pemerintah menghadapi pandemi ini, tadi sudah disebutkan oleh pemateri, ada beberapa kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah PSBB, PPKM dan lain sebagainya. Namun di sisi lain kebijakan ini juga tidak dibarengi oleh upaya pemerintah untuk tetap di sisi lain mengupayakan proses keberlangsungan ekonomi kerakyatan ini tetap berlangsung. Di sisi lain juga proses untuk mengakhiri pandemi ini juga dilakukan. Nah, di sini sahabat-sahabati saya membuka kesempatan untuk proses tanya jawab terkait dengan pemateri atau terkait dengan materi yang disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini. Saya buka 3 dulu pertanyaan untuk sahabat-sahabati pada malam hari ini. Untuk proses pertanyaannya silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan sahabat-sahabati, jika ada yang perlu dipertanyakan. Sangat menarik ketika kita membahas mengenai fenomena pandemi ini ya, sahabat-sahabati, karena bisa diulik dalam berbagai macam perspektif. Tadi juga sempat disinggung oleh Ketua 1 terkait bagaimana ada yang vaksin tapi kemudian meninggal. Nah, apakah benar jika ada yang vaksin kemudian langsung daya tahan tubuhnya itu tidak kuat dan bisa langsung meninggal dan sebagainya? Mungkin itu bisa menjadi suatu keresahan tersendiri ya untuk sahabat-sahabati agar bisa menanyakan hal yang serupa dengan pemateri, karena pemateri sangat paham ya terkait dengan proses vaksinasi dan bagaimana reaksi vaksin dalam tubuh kita. Mungkin itu aja, sahabat-sahabati. Silakan untuk proses tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, ada yang bertanya 1. Saya bacakan terlebih dahulu. Dari sahabat Rizkon Hasanan. Permisi dok, mohon izin bertanya. Saya Rizkon dari Komisariat UNER. Berapa lama antibodi orang yang sembuh dari COVID-19 dengan gejala ringan dan berat maupun setelah divaksin bisa bertahan di dalam tubuh kita? Terima kasih. Mungkin ini pertanyaannya untuk Dokter Zamzami ya. Silakan dokter untuk dijawab pertanyaannya. Ya. Jadi di beberapa penelitian itu setelah seseorang terkena COVID ya sekitar 2
2 sampai 3 bulan itu masih ada di dosis yang dengan kadar masih di atas 50 ya. Tapi ketika sudah menjelang masuk ke 3 bulan itu sudah semakin turun. Maka dari itu yang menjadi landasan bagi seseorang yang sedang terkena COVID atau sudah terkena COVID baru bisa divaksin lagi minimal kurang lebih 3 bulan kemudian, gitu kurang lebihnya 2 atau 3 bulan lah, gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bisa lebih cepat divaksin setelah kita kena COVID, kita bisa cek titer antibodi kita di lab. Kalau titer antibodi kita tidak terdeteksi, ya sebaiknya kita langsung vaksin aja gitu. Karena memang sekali lagi kadar antibodi itu tidak sama setiap orang ya. Itu ditentukan dengan berbagai faktor. Yang pertama bisa faktor usia, kemudian faktor kondisi tubuh, ya apakah dia punya penyakit bawaan atau tidak, juga faktor lingkungan, ya di mana yang mempengaruhi kondisi tubuh seperti stres, kurang tidur, atau misalnya banyak pekerjaan, cepat terlalu sibuk, itu juga membantu, itu juga menurunkan angka atau daya tahan tubuh. Ya, apalagi misalnya sekarang ada juga yang banyak juga nih beberapa hari yang lalu adik kelas saya dokter masih muda-muda meninggal ya, padahal sudah divaksin ya, padahal sudah divaksin. Itu juga bisa menggambarkan, jadi bukan hanya faktor muda saja ya, faktor lingkungan itu mendominasi gitu yang menyebabkan daya tahan tubuhnya turun gitu. Ketika yang saya lihat ini di beberapa orang, ketika seseorang terkena COVID itu paniknya tinggi sekali, paniknya pengaruh daya tahan tubuh. Ya, itu mungkin. Halo? Sinyalnya tadi keputus dokter, mungkin bisa diulangi sedikit terkait dengan jawabannya. Jadi intinya kurang lebih 3 bulan rata-rata dari penelitian seseorang yang setelah Ya, mungkin sinyal dari dokter Maki agak error ya, sahabat-sahabat. Nah, mungkin ada pertanyaan terkait dengan, nanti coba saya hubungi ulang dokter Maki, apakah sudah bisa terhubung? Assalamualaikum dokter. Iya. Lebih jadi 3 bulan, Mas. Kurang lebih 3 bulan itu menurun drastis ininya untuk daya tahan tubuhnya. Oke.
Bagaimana sahabat Rizkwan, apakah sudah terjawab pertanyaannya tadi? Sinyal dari Dr. Maki mungkin agak sedikit error. Jadi tadi sebelumnya ada yang sudah mengangkat tangan, raise hand. Dipersilahkan. Bagaimana untuk sahabat Rizkwan? Apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi? Nanti mungkin bisa disambung ya, karena Dr. Makinya sedang sinyalnya agak jelek. Nah, ini ada yang raise hand, sahabat ya. Dokter, kalau misal sinyalnya agak lemot bisa. Sudah ya? masuk, sudah. Oke. Ya, sudah bisa. Sudah. Oke. Ini dokter, ada pertanyaan lagi dari sahabat Rizkwan tadi yang mungkin belum bisa dijawab, mungkin belum bisa terjawab karena sinyalnya agak putus-putus. Oke. Untuk seseorang yang setelah mendapatkan vaksin bisa bertahan berapa? Ya, kurang lebih 3 bulan ya, di beberapa penelitian seseorang itu angka antibodinya itu menurun ya. Jadi tidak selamanya dia punya antibodi gitu. Di beberapa penelitian atau jurnal dites titer antibodinya biasanya di bulan kedua sampai ketiga dia sudah mulai turun. Maka dari itu yang menjadi dasar ketika seseorang terkena COVID, maka baru bisa divaksin lagi ya minimal 2-3 bulan. Gitu, Mas. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana sahabat Rizkwan? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Di dokter Mantorton. Oke. Oke, tadi ada pertanyaan, ada yang resen dari sahabati Yulia, kalau nggak salah, sahabati Yulia. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaannya bisa langsung diketik atau bisa di-unmute, sahabati Yulia. Oh iya, boleh disampaikan langsung ya, sahabat Bima. Boleh, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ngapunten Mas Fahrul sama Dr. Maki, saya izin kameranya dimatikan. Saya Yuliana izin bertanya begini, Dok Mas, saya baca di Tempo, menurut pakar, olahraga 30 menit per hari itu bisa menurunkan risiko terpapar COVID. Benar begitu ya, Dr. Maki? Kalau benar, olahraga bisa mengurangi risiko terpapar COVID, kenapa kok ini hampir tidak pernah untuk digalakkan, baik dari pemerintah atau elemen lain gitu? Kenapa yang selalu dikampanyekan itu pakai masker, masker, masker? Pada pakai masker, tapi nggak olahraga sepertinya masih kurang. Saya agak heran aja dok, Mas. Mungkin ini juga perannya media, baik itu televisi atau media online dan seluruh orang yang sadar untuk mengkampanyekan bahwa olahraga itu penting loh gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa sih dok, Mas, sisi olahraga ini seolah kurang untuk dikampanyekan baik dari pemerintah atau lainnya? Bagaimana pendapat Mas Fahrul sama Dr. Maki sendiri mengenai kampanye pencegahan COVID tersebut? Kemudian saya ingin tanya juga yang kedua. Jadi yang pertama, bagaimana menurut Dr. Maki sama Mas Fahrul mengenai kampanye pencegahan COVID gitu? Kenapa kok olahraga ini jarang sekali digalakkan, padahal bisa mengurangi risiko terpapar COVID? Kemudian yang kedua, mengenai kebijakan. Saya baca judul seminarnya ini kan intinya itu dengan vaksinasi saja bisa nggak sih mengatasi pandemi seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fahrul, banyak sekali ternyata kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah untuk menekan angka persebaran COVID. Mulai dari dulu ada PSBB, terus PSBB diperpanjang, ganti nama jadi PPKM, ada PPKM
mikro lah, PPKM darurat gitu. Nah, kabarnya PPKM darurat di Jawa Timur itu mau diperpanjang, Mas. Tapi ternyata itu hoax. Nah, tadi kan dijelaskan sama Dokter Maki di awal kalau PPKM darurat itu menurunkan kasus COVID meskipun jumlahnya nggak signifikan. Nanti misalnya PPKM darurat itu tidak diperpanjang, kira-kira seperti apa, Mas, Dok? Kemudian ada dilematis juga ketika PPKM ini diperpanjang karena kemarin itu ada berita kalau sudah 10 hari PPKM tapi bansos sendiri belum cair sampai dikritik sama Pak Lanyala gitu. Jadi menurut Dokter Maki sama Mas Fahrul ini kira-kira ada tidak sih win-win solution yang pada akhirnya bisa diterapkan, entah itu kebijakan yang diambil pemerintah atau hal lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil untuk membantu menekan persebaran COVID di luar kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah diambil gitu. Itu Dok, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabati Yulia. Sahabati Yulia. Pertanyaannya sangat sangat menggugah keresahan dari sahabat-sahabat yang lain mungkin ya. Mungkin untuk pertanyaannya bisa langsung dijawab oleh Dr. Maki dan Mas Harul. Mungkin oleh Dr. Maki terlebih dahulu. Silakan. Oke, ini menarik ya, menarik sekali. Karena di satu sisi saya ada yang sepakat dan itu yang ingin saya lakukan gitu. Mungkin tapi bahasanya mungkin agak sedikit berbeda. Kalau tadi dibaca olahraga 30 menit setiap rutin setiap hari dapat mencegah terpapar COVID ya. Jadi bahasanya bukan terpapar sebetulnya. Kalau terpapar COVID itu ya untuk mencegah terpapar COVID hanya satu, hanya pertama menjaga jarak dan menggunakan masker, hanya itu aja gitu untuk terpapar. Karena terpapar itu kan terkena COVID ya terpapar. Kalau terpapar itu kan karena interaksi kita terhadap pasien yang terkena COVID. Sedangkan olahraga 30 menit itu tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, daya tahan tubuh kita secara alamiah. Ya, kita diberikan ketahanan di dalam tubuh secara alamiah ya, di mana itu harus terus dipertahankan kondisinya dan harus rutin olahraga, jalan, lari ya, itu harus 30 menit itu ada standar yang minimal untuk meningkatkan kerja jantung kita dalam memompa darah dan mengisi oksigen, mengembalikan hormonal di seluruh tubuh. Itu sangat sederhana sekali. Tapi tanya kepada adik-adik yang ada di sini, ya, yang hadir di sini, apakah itu dilakukan atau tidak? Karena olahraga 30 menit setiap hari itu sudah dipromosikan bertahun-tahun sebelumnya. Itu adalah bagian dari gerakan masyarakat sehat. Salah satu gerakan masyarakat sehat yang digaungkan oleh pemerintah ada salah satunya adalah olahraga 30 menit setiap hari, minimal 30 menit setiap hari. Ya, cuman nampaknya sangat sulit sekali untuk bisa dipahami dan dilakukan oleh masyarakat. Jadi karena itulah kita tidak bisa mengandalkan satu strategi. Jadi tetap menjadi vaksinasi adalah satu strategi yang menjadi andalan. Ayo olahraga semua, ubah pola hidup. Kalau kena COVID kita sudah pasti
sorry. Saat ini di Indonesia tahun 2017 angka diabetesnya itu sudah sampai 10 juta. Ketika sekarang tahun 2020 sudah hampir mendekati angka 15 sekitarnya 13 jutaan ya penderita diabetes. Penderita diabetes itu menyebabkan angka paling tinggi ya COVID paling tinggi ya diabetes itu. Banyak orang-orang diabetes mempunyai gejala COVID yang berat gitu ya. Apalagi dengan turunan-turunan penyebab dari diabetes seperti sakit jantung, stroke, itu semua dari penyakit diabetes. Ya. Belum lagi obesitas di Indonesia ya. Jadi akan sangat sulit sekali mempromosikan untuk melakukan kebiasaan itu ya dalam era pandemi yang membutuhkan strategi yang singkat dan efektif gitu. Jadi saran saya itu sudah benar, gaungkan bahwa kita harus olahraga minimal 30 menit sehari dan juga gaungkan kita ikhtiar ikut vaksinasi untuk bisa mempunyai daya tahan tubuh. Jika ini dikombinasikan, itu akan menjadi suatu hal yang efektif untuk kita bisa mencegah penularan atau angka kematian kasus di Indonesia ini. Itu gambarannya dari saya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Farul Musaki terkait dengan jawaban yang akan disampaikan. Monggo Mas Farul. Di antara pertanyaan yang diajukan tadi, sebagian besar malah lebih pas sudah dijawab Dokter Maki ya. Jadi kaitannya dengan olahraga, kesehatan, termasuk juga daya tahan ketika sudah pernah terinfeksi, maupun ini juga gerakan masyarakat berhenti membaca tentang COVID ini positif atau negatif. Ini juga rasanya lebih pas kalau dijawab mungkin dari pendekatan psikologis ya, saya di luar kompetensi saya. Kalau sekedar pendapat boleh-boleh saja, tetapi saya ingin mendahulukan tadi pertanyaan mengenai bagaimana sih kebijakan pemerintah yang kaitannya dengan affirmative action ya, kebijakan afirmatif untuk penanganan secara ekonomi terutama kaitannya dengan COVID ini. Rasanya pemerintah sejauh ini kalau saya melihat sedang berupaya, memang ada kelemahan di sana sini, terutama kelemahan di sini di lapangan ya. Jadi ada sebagian informasi yang miring mengenai yang menurut saya perlu diklarifikasi atau diselidiki lebih lanjut ya. Penyaluran bantuan-bantuan yang di lapangan ini ternyata sebagian potensial terjadi penyimpangan ya. Ada yang bermain di situ. Memang tidak bisa dimungkiri fenomena pandemi ya, ini kalau saya melihat secara umum sangat potensial ditunggangi ya, ditunggangi kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi, kepentingan termasuk kepentingan medis menurut saya, medis yang bersinggungan dengan bisnis ya, jadi atau kepentingan macam-macam yang lain ya. Jadi ini fenomena yang kita harus berhati-hati dan lebih bijak untuk menyikapi karena satu sisi tidak bisa dimungkiri kita harus menghadapi itu. Tapi juga di sisi lain era pandemi ini juga berseiring dengan derasnya informasi ya. Jadi era digital ketika kita bisa mengkonsumsi arus informasi yang demikian banyak dan meluber ya di HP kita ya, di perangkat-perangkat yang kita gunakan ya, laptop, HP dan lain sebagainya itu. Sehingga memang perlu kiranya untuk lebih berhati-hati dan lebih bijak untuk memilah-milah ya, mana yang meng-cross check sana sini, mana yang kira-kira baik, tidak hanya benar ya, tetapi juga baik untuk dikonsumsi ya. Karena ada sebagian informasi yang memang kenyataannya benar seperti itu, tetapi tidak baik untuk dikonsumsi. Semacam ini pertanyaan yang dilayangkan terakhir ini ya.
Jadi kalau kita terus-menerus membaca tentang COVID, terus mengkonsumsi berita tentang COVID, saya rasa juga tetap akan ada efeknya ya, secara psikologis ya. Mungkin secara spekulatif saya bisa menjawab, ya orang semakin paranoid ya. Nanti dalam taraf tertentu kemungkinan ya, ini jawaban spekulatif karena di luar kapasitas akademis saya, bisa jadi orang itu ketika kemudian membaca yang mengerikan terus tentang COVID, apalagi ada sebagian orang yang sudah berhati-hati sekali gitu menerapkan mematuhi protokol kesehatan, ternyata kena juga gitu. Memang ada logika yang kemudian menyanggah itu, orang yang berhati-hati saja kena, apalagi yang nggak berhati-hati gitu. Itu juga benar logika seperti itu. Tapi juga di sisi lain ada sebagian orang yang punya logika, loh orang sudah berhati-hati aja kena, ya sudahlah berhati-hati aja, karena kita nggak usah berhati-hati aja, biasa saja. Itu ada kadar ya, ada kadar kebenarannya masing-masing ya. Nah, saya rasa kita harus lebih bijak untuk menyikapi hal-hal seperti itu. Kita, kalau saya sih melihatnya ya tetap lebih mengambil jalan ikhtiar ya, yang berhati-hati ya. Tetap kita patuhi protokol kesehatan. Urusan kena atau tidak kena kan memang sejauh yang kita upayakan ya. Tapi kalau ternyata nanti kena ya memang itu sudah garisnya ya. Tetap walaupun kita kena, tetap ada prosedur-prosedur, ada langkah-langkah yang kita harus istilahnya jalankan ya, sesuai dengan apa yang istilahnya sudah diuji secara medis ya. Jadi kalau kena itu bagaimana penyikapannya, jadi apa yang perlu dilakukan ya, katakanlah mungkin kalau terjadi sesak nafas gitu, kemarin ada teknik apa itu, proning atau apa itu ya, yang orang ketika sesak nafas itu ada teknik-tekniknya untuk meringankan gejala sesak nafas itu. Ada juga kalau di India kemudian mulai diterapkan di mana-mana, termasuk di sini itu treatment orang bisa memperbaiki sistem pernafasannya dengan penguapan. Nah, itu juga saya rasa informasi-informasi yang kita perlu istilahnya kita perlu konsumsi ya. Nah, jadi entah itu, walaupun itu juga saya rasa perlu diuji secara medis ya. Jadi penguapan maksudnya begini, air mendidih dikasih minyak kayu putih atau enggak dikasih minyak kayu putih, uapnya itu dihirup secara proporsional ya, tidak dihirup dalam ini ya, secara intens gitu enggak, tetapi ada ininya lah, ada jedanya gitu. Jadi kita juga menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing untuk menghirup itu ya, uap itu. Nah, itu konon memperbaiki sistem pernafasan, dan itu konon tidak hanya di India ya, tetapi di masyarakat Jawa dulu juga seperti itu. Orang tua itu kalau kena pilek, kena batuk-batuk itu ya, cara yang paling mudah itu ya air yang setelah mendidih itu uapnya itu dihirup. Nah, hal-hal seperti itu saya rasa menarik untuk kita istilahnya pelajari dan praktekkan ya. Juga di sisi lain terlepas dari bagaimana penanganan pemerintah dalam kaitannya dengan COVID ini, memang di lapangan ada banyak, tentu saja ada ini ya, tidak menutup kemungkinan ada penyimpangan ya, tetapi rasanya akan lebih bijak bagi kita untuk mendukung ya langkah-langkah yang diupayakan oleh pemerintah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya, tidak lantas kemudian istilahnya hanya mengkritik, apalagi kemudian menggalang gerakan yang menentang ya kebijakan-kebijakan kaitannya dengan protokol kesehatan, kaitannya dengan pemulihan ekonomi. Nah, itu saya rasa malah kontraproduktif. Nah, rasanya begitu. Jadi memang proses ini berjalan tambal sulam, memang proses ini berjalan dengan dinamika yang sangat cepat, tapi kita tidak sampai harus kemudian saking paniknya kemudian malah disorientasi. Itu tidak, harapan saya tidak sampai seperti itu. Begitu, saya rasa begitu Mas Bima. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Mas Farul. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Dr. Maki. Ya, tadi saya sudah tadi. Ini Dok, mungkin saya ada satu pertanyaan. Saya boleh menambahkan mungkin ya Mas sahabat Bima ya. Oh ya, silakan.
Silakan Mas Farul. Oke, Mas Fahrulnya mungkin internet sedang tidak stabil. Tapi dokter, ini ada pertanyaan pribadi sih dari saya. Sangat menarik ketika berbicara mengenai berbagai macam varian, terkait berbagai macam varian dari vaksin ya dokter. Ada Moderna, ada Sinovac, ada CoronaVac dan sebagainya. Nah dokter, hal yang paling antara beberapa vaksin tersebut dan efek yang ditimbulkan daripada vaksin tersebut kepada orang yang mengkonsumsi vaksin tersebut kok bisa berbeda-beda, itu bagaimana gitu? Terima kasih. Ya, ada banyak hal yang bisa menyebabkan perbedaan. Ada efikasi, ya artinya gini, dari semua kan ini menggunakan emergency use authorization ya, jadi dari WHO. Yang seharusnya vaksin itu membutuhkan proses yang sangat panjang untuk ya bisa dijadikan komersil. Nah, karena ini di saat pandemi seperti ini ya, dengan sudah lewat masa uji lab yang klinis 3 ya, lalu diterbitkan emergency use authorization-nya, itu sudah bisa digunakan. Nah, dikeluarkan emergency use authorization itu dengan beberapa standar minimal, yaitu efikasi minimal 50% itu juga sudah sangat bisa digunakan. Untuk Sinovac sendiri itu kan efikasinya 60%-an. Sedangkan yang paling tinggi saat ini ada Moderna sampai 94 kalau nggak salah. Nah, efikasi ini artinya respon tubuh untuk bisa memancing, membentuk daya tahan tubuh seseorang ya, di antara yang dari 1.000 orang ini, dari 1.000 orang yang diuji vaksin ya, diuji vaksin dari 1.000 orang itu ada sekitar 60% ya yang menghasilkan antibodi. Artinya ada beberapa yang tidak bisa mencapai antibodi tersebut gitu ya. Tapi itu sudah cukup bagus sekali karena memang sangat berbeda-beda di setiap orang untuk daya tahan tubuhnya. Kok berbeda-beda sih efikasi di setiap di setiap ingredient vaksin, yaitu karena perbedaan pertama dari sampel, yang kedua perbedaan dari pabrikan ya, yang ketiga perbedaan dari masing-masing kebijakan di perusahaan atau pabrikannya itu sendiri ya, terutama dari teknologi. Kayak semisalnya ya Pfizer itu harus minus 20. Ya, walaupun efikasinya cukup tinggi daripada Sinovac, tapi minus membawa vaksinnya harus minus 20. Kebayang kalau misalnya Pfizer, kita memakai Pfizer, dominasi Pfizer di Indonesia itu belum sampai daerah sudah rusak itunya vaksinnya ya, karena akan sangat sulit sekali gitu untuk membawa transport vaksin Pfizer ke antar pulau, itu akan sangat sulit sekali. Minus 20 itu kan beku berarti. Kemudian ada yang itulah perbedaannya itu lebih cenderung dari memang ingredient yang ada di masing-masing perusahaan, karena
perusahaan-perusahaan yang memproduksi ini berbeda-beda di setiap negara, dengan uji sampel juga yang berbeda-beda di setiap negara. Namun secara efikasinya dia bisa mengeliminir corona, COVID-19, walaupun dengan berbagai varian yang ada saat ini. Itu gambarannya. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih, saya akan membacakan mengenai kesimpulan daripada diskusi pada malam hari ini. Fungsi vaksinasi dipergunakan untuk kekebalan dalam tubuh. Selain itu tujuannya menurunkan angka kesakitan kematian, melindungi kelompok, memulihkan dampak sosial dan ekonomi. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Maki juga terkait dengan bagaimana kita harus menjaga pola hidup yang sehat, olahraga, makan yang sehat, dan lain sebagainya. Nah, proses daripada vaksinasi sendiri juga menimbulkan efek yang berbeda-beda, satu orang ke orang yang lain. Awal daripada pandemi ini juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sering terdapat suatu gesekan karena adanya suatu disinformasi dan lain sebagainya. Namun lebih baik mendukung kebijakan pemerintah, seperti hanya vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar pandemi ini cepat berakhir dan kehidupan baik itu ekonomi, kehidupan sosial dan kehidupan politik dapat berjalan dengan lancar dan kembali seperti dahulu. Mungkin itu saja sahabat-sahabati yang bisa kita sampaikan terkait dengan diskusi pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Materi, Mas Fahrul dan Dr. Maki. Saya dan teman-teman undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, terima kasih Mas Fahrul, terima kasih sahabat-sahabati dan BPH yang sudah menyempatkan hadir.